Apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu, atau yang disebut anak-anak abah ini, akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kan berkali-kali kita lihat di mana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta, nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa buat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pilihan Gubernur Jakarta. Bapak Anies Baswedan menjatuhkan pilihannya ke paslon Pramono. Dan Bapak Joko Widodo menjatuhkan pilihannya ataupun memberikan dukungannya kepada Bapak Ridwan Kamil. Sebagian dari anak-anak Abah itu pecah, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Siapakah yang akan memenangkan hati rakyat Jakarta? Siapa yang akan memimpin menjadi gubernur Jakarta? Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track recordnya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan kalah. Gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta, potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta. Gitu. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Pramono dan Anies bagaimana Pak? Biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Jadi kita kalau kan Pak Ridwan Kamil kan sudah ketemu sama Pak Prabowo, presiden, sama Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Kami juga menganggap sesuatu yang luar biasa proses politik, komunikasi politiknya. Ya. Saya Yunus Nurfitra, Ketua RW 011 Kelurahan Pasar Manggis, bersama warga Kelurahan Pasar Manggis yang mayoritas pendukung Pak Anies Baswedan menyerahkan suara aspirasi kami kepada Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Semoga amanah untuk keberlanjutan Jakarta. Jakarta menyala. Tuh, nak kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Ayo, siap? Angkat tangannya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur, adil.
Kenapa saya berpihak dan memilih kepada calon gubernur Bapak Pramono Anung? Pertama, saya mengenal beliau juga orang yang saleh. Yang kedua, perjuangannya saya lihat betul berjuangan dengan ikhlas. Apalagi insya Allah nanti beliau akan meneruskan program yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Anies Baswedan. Insya Allah ya, lanjutkan. Kenapa? Saya ingin sekali, waktu itu saya menjadi tim sukses beliau. Tahun ini saya ingin jadi sukses Bapak Pramono Anung. Insya Allah kalau nanti udah sukses, udah berhasil, saya akan membuat majelis taklim bulanan di rumah dinas beliau. Yang dulu saya lakukan itu 5 tahun yang lalu. Di sini akan hadir 300 orang. 300 ustazah, di belakangnya ada 50 murid. Berarti dari 300 ini sudah punya 1,5 juta nama untuk Bapak Pramono Anung. Insya Allah doa sambil saya berdoa tiap malam, bertahajud tiap malam. Insya Allah saya yakin 100% Bapak Pramono Anung menang. Sejak Anies mendukung Pramono dan Rano ini, memang betul, terasa betul. Anak Abah ini pecah kongsi betul. Hanya segelintir orang lagi yang mau mendukung ke arah Pramono dan Rano. Artinya setuju Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano. Tapi kenapa begitu? Bukankah bagus Anies Baswedan antitesa dari Jokowi kemarin itu? Sekarang bersama-sama dengan PDI yang juga sangat benci dengan Jokowi, berlawanan di Pilkada Jakarta. Kan alasannya begitu. Sama-sama ingin menumbangkan Jokowi. Sama-sama benci. Bencinya PDIP, bencinya anak-anak Abah, itu sama-sama mau menghancurkan Jokowi. Itu statementnya. Karena PDI dari lama sudah membenci Jokowi. Coba kita tanya pertanyaan dulu. Kita lemparkan pertanyaan. Kalaulah di Pilkada Jakarta itu mencerminkan kebencian PDIP kepada Jokowi, sementara yang dibenci oleh Jokowi, yang dijegal oleh Jokowi selama ini kita tahu Anies Baswedan. Kenapa bukan Anies Baswedan yang dicalonkan oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta? Harus dijawab pertanyaan tersebut. Karena Anies Baswedan adalah lawan berat dari Jokowi bersama-sama dengan PDIP. Kan asik benarnya kan? Tapi kenapa Pramono Anung yang anak kesayangan dari Jokowi yang diajukan oleh PDIP? Ada apa itu? Ataukah ada pertanyaan dari Pak Jokowi misalnya, sewaktu itu kan masih berkuasa Pak Jokowi, ada pertanyaan kepada PDIP. Nah, kalian kan bisa ngusung sekarang di Ibu Mega. Mau ngusung sendiri calon kalian yang berhadapan dengan saya, atau ini ada anak kesayangan saya. Kalau kamu mau ngusung ini, mungkin masalah-masalah di PDIP kan banyak tuh. Banyak, seperti Erlangga Hartarto juga. Bisa-bisa kita colek-colek sedikit. Kalau memang mau tidak bertentangan dengan saya, Pramono Anung aja. Tapi kalau Anies Baswedan siap-siap juga nanti kan berlawanan total kita. Apakah ada seperti itu? Itu harus kita tanyakan kalau kita menganalisa masalahnya. Karena Pramono Anung kan 10 tahun bersama Pak Jokowi. Keluar pun PDIP ke arah sana, Pramono Anung tak mendukung Ganjar. Mendukung Gibran dia kan. Kan itu nyata kita melihatnya. Kita tanyakan itu dulu. Kemudian pertanyaan lain. Setelah Pramono Anung diusung oleh PDIP, dibuatlah statement atau penyematan bahwa kita akan melawan Jokowi. Balik lagi pertanyaan kita, kenapa tidak Anies Baswedan aja? Dan diglorifikasilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan elit-elit partai yang mendukung dengan suara panas benci kepada Jokowi. Padahal Pramono Anung yang diusung ini kan siapa? Itu satu dulu. Setelah itu berkembang di masyarakat, kemudian untuk apa guna itu digembor-gemborkan? Supaya anak Abah yang benci kepada Anies Baswedan ini melekat kepada PDIP, mengusung calonnya juga. Dan ternyata ini bisa dilakukan. Hal ini sama pada waktu Anies Baswedan diidentikan, dicap sebagai politik identitas. Supaya apa? Supaya orang membenci Anies. Nah, sekarang diglorifikasilah untuk membenci Pak Jokowi.
Sementara yang diusungnya adalah anak kesayangan dari Pak Jokowi. Dan ini termakan oleh anak abah atau jubir-jubir yang dikatakan oleh kalau anak abah seluruhnya termakan itu. Itu sengaja dihembuskan. Supaya apa? Supaya Pramono ini dapat dukungan dari anak abah. Caranya apa? Anak abah membenci Jokowi, makanya yang membenci Jokowi digambar-gambarkanlah Pramono Anung atau PDIP itu membenci Jokowi. Setelah diglorifikasi begitu, setelah digambar-gambarkan begitu, kemudian datanglah Pramono Anung ke pendopo Anies Baswedan sekali, dua kali. Bahwasanya kita akan melawan ini, kita akan jungkalkan itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau lagi-lagi kita berpikir terbalik di situ. Kalaulah memang ingin melawan Jokowi PDIP, kan selayaknya Anies Baswedan yang diusulkan di situ. Atau paling tidak Ahok lah. Bukan Pramono yang dipilih. Pertanyaan kita lagi, Jakarta yang sepenting itu, sebelumnya Pak Jokowi tak turun gunung di Jakarta. Sekarang dia turun gunung setelah Anies Baswedan turun gunung di Jakarta. Apa tujuannya itu? Supaya nyata bahwasanya gembar-gembor yang dihembuskan Pramono akan menumbangkan Jokowi itu terbukti. Karena Jokowi terbukti mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Supaya nampak, supaya terbukti. Nanti adalah pemilihan yang fair di sana, di Jakarta. Yang jelas-jelas nantinya kalau pemilihan itu kita tahu sendiri. KPU-nya KPU yang lama masih, kemudian aparat-aparatnya yang lama di situ, ya jelas-jelas masih orangnya Jokowi. Tentu saja tinggal memilih Pak Jokowi lagi. Ini Pramono atau Ridwan Kamil. Mungkin nanti Pak Jokowi tinggal pilih Ridwan Kamil dengan Suswono. Meleset-meleset nanti memang betul-betul diawasi pemilu itu, misalnya pilkada itu meleset lah Pak Jokowi di situ, Pramono Anung yang menang. Dah mungkin Dharma Pengrekon. Pramono Anung ini otentik, artinya asli betul-betul dari Pak Jokowi. Sementara Ridwan Kamil dengan Suwono ini kan harus modalnya berdua. Prabowo dengan Jokowi harus rembuk dulu. Tapi kalau Pramono Anung ini identik dengan Pak Jokowi ini, tinggal bye-bye aja lagi dengan PDIP dengan anak abah. Untuk Pilkada Jakarta, singkat saja, pilih yang didukung oleh Anies Baswedan atau Joko Widodo. Tulis di kolom komentar. Paham? Mudah-mudahan Jakarta karena sebagai termasuk sentral ya, ibu kota, mudah-mudahan dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Jakarta. Ya semuanya itu bagus, semuanya itu pandai, semuanya itu mampu dan mumpuni. Nah ini kan tergantung nanti siapa yang mau memimpin Jakarta, teman-teman ya. Kemarin habis Bapak Anies. Ini ada beberapa kandidat, kalau nggak salah itu 3 ya. Ya mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, itulah yang terbaik dan akan memimpin Jakarta lebih maju lagi. Siapapun nanti yang terpilih, ya sebagai rakyat Jakarta tentu saja harus mendukung program apa yang akan dibawa oleh pemimpin Jakarta nanti. Oke teman-teman ya, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk Jakarta. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang merakyat, yang memikirkan rakyat Jakarta. Dimanapun nantilah ya, karena ini memang musimnya musim pilkada, siapapun nanti yang menjadi pemimpin-pemimpin dari daerah-daerah tersebut ya, daerah manapun itu, mudah-mudahan mereka itu amanah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.